Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada part ketiga ini modifikasi power supply 30 ampere untuk radio HF dan yang lainnya. Itu ya contoh yang sudah selesai saya solder pada bagian transistor. Pada kali ini tentunya saya akan membahas pemasangan atau penyolderan transistor power output yang pada episode sebelumnya ke-1 kedua sudah saya sebutkan. Nanti akan saya ganti transistor yang ada sekarang itu ada 4 biji atau 4 PCS tipe 2N3055, akan saya tambahi 2 biji jadi 6 biji, dan tipenya saya ganti dengan tipe 2N3773 karena tipe 2N3773 kemampuan arusnya lebih besar daripada 2N3055, hingga nantinya kalau kita ganti mudah-mudahan dia mampu untuk mencapai radio komunikasi atau transceiver, radio high frekuensi atau radio yang lainnya. Nah, ini saya tunjukkan tipe 2N3773. Baiklah teman, pada yang dulu episode 1 2 kita telah sebutkan pergantian transistor ini akan menambah kekuatan arusnya. Nah, itu transistornya saya lepas, ada itu yang tipe yang original saya lepas. Nah, itu ada yang sebelah kanan itu isolatornya. Kegunaan isolator pada transistor di body adalah untuk supaya tidak dia connect atau kontak dengan heatsink atau pendingin, itu pendingin yang aluminium sirip ada bersirip. Nanti transistor itu saya pasang di situ, itu sudah saya lubangi 6 PCS atau 6 biji satu persatu. Nantinya akan saya kasih, nah ini seperti odol ini paste yang pada video-video sebelumnya sudah saya sebutkan. Penggunaan paste ini adalah supaya cepat menyalurkan atau mengalirkan panas yang ada pada transistor. Kalau transistor ini sedang bekerja, supaya panasnya merata ke pendingin, itu dikasih seperti odol itu paste semuanya sama 6 biji itu saya kasih, ditempeli supaya nanti dia betul-betul lengket ke pendingin. Dan itu nanti ditempeli isolator. Isolator ini ada 2 macam. Yang pertama isolator body. Nah, itu isolator body, di dekat kaki-kakinya itu ada isolatornya itu body. Jadi kita masukkan ke dalam lubang itu, dia tidak sambung atau tidak connect dengan pendingin yang ada aluminium sirip-siripnya itu. Nanti di murbaut yang ada 2 biji itu ada juga isolatornya. Kalau tanpa isolator, tidak ada isolator, nanti kontak ke bodi aluminium pendingin. Jadi ada juga di murbautnya ada isolatornya sebanyak 2 biji atau 2 PCS. Satu dulu saya pasang, nanti itu setelah itu ya bertahap sampai 6 biji atau 6 PCS transistor 2N3773. Nah, itu saya pasang. Nah, itu isolatornya itu kecil. Nah, maksud tujuan tadi, nah itu supaya tidak connect ke body. Nah, isolatornya saya kasih tanah jenis kayak mikap plastik putih, dia pas, dia cukup untuk lubangnya masuk murbaut. Nah, baru saya kasih itu bautnya.
baru nanti dipasangkan mur. Semuanya akan kita pasang isolator. Jadi isolator bodinya yang berbentuk seperti kodok gitu ada 6, sedangkan yang isolator untuk yang ada di mur baut ada 12 biji. Pelan-pelan saya pasang, dan kita memasangnya juga harus hati-hati. Nanti setelah ini saya ukur juga dengan alat itu, ada alat ampermeter digital. Saya mempergunakan ampermeter digital yang sederhana karena saya hitung praktis saja. Ada juga sih ampermeter yang tipe yang bentuk jarum, ada juga. Yang praktis saja, yang ya sederhana. Tujuannya untuk mengukur supaya dia tidak connect atau tidak, dan mengukur komponen transistor masih bagus apa tidak. Satu-satu saya pasang dengan berhati-hati, pelan-pelan. Nanti kaki-kakinya yang 2 ada seperti yang menonjol ya, kayak seperti jarum itu. Kaki basis emitor itu akan persis di lubang di tengah. Nah, sedangkan yang di bodinya, di bodi transistor yang seperti jengkol itu, seperti kodok, itu kaki kolektor. Nah, itu kan saya kasih isolator, kan lebih agak panjang sedikit bautnya. Ya, tujuannya nanti saya kasih ini kayak clamp, nanti saya solder itu untuk menyambungkan ke rangkaian lain. Jadi itu sebagai kaki kolektor pada transistor. Satu-satu saya pasang. Nanti setelah ini juga, setelah selesai nantinya saya pasang ke box. Ada juga para teman-teman home brother atau servis yang lain mempergunakan tidak pakai isolator, ada dia langsung. Nah, tapi nantinya aluminium sirip atau pendingin itu nanti dia kasih isolator ke body box, dan biasanya box itu dia kita sambungkan untuk ground, atau bisa juga ground main atau ground plus. Main adalah negatif, plus adalah positif. Makanya saya lebih hati-hati, saya pakai isolator, takutnya nanti lupa ke bodinya langsung saya mur baut, bodi pendingin itu ke box, takutnya berbeda polaritas positif dan negatif, nantinya bisa konslet. Lebih baik amannya saya kasih isolator dulu transistornya. Nah, itu teman-teman, nanti saya kasih contoh yang pendingin yang lama tidak saya pergunakan, itu ada isolatornya nanti. Jadi dia pemasangan transistor tanpa isolator yang saya sebutkan tadi, tipis seperti kodok. Nah, itu data hijau itu saya kasih tahu. Nah, itu dia ke jalurnya, dia ke body box di dalam, jadi dia tidak sambung ke pendinginnya. Nah, sedangkan saya rubah seperti pada umumnya, transistornya saya kasih isolator ya. Teman-teman mungkin ada yang tahu, ada yang tidak. Isolator adalah ya yang tidak dapat menyalurkan arus listrik. Kalau konduktor seperti kabel, tembaga, seng dan lain-lain itu bisa dialiri oleh arus listrik. Nah, itu saya cek kaki-kakinya. Transistor pertama saya cek dulu dia connect enggak sama bodi pendingin. Kalau dia connect, saya akan lepas lagi, saya ganti.
Ternyata setelah saya ukur transistor yang pertama saya pasang baik, dia tidak connect. Nah itu semuanya nanti saya pasang 6 biji. Setelah 6 biji saya ukur lagi semuanya, takutnya nanti ada yang terhubung singkat atau connect ya, kaki atau bodinya. Nanti kalau terkonek-konek, tersambung, kita kasih supply dari listrik konslet nanti karena berbeda polaritas. Nah ini contohnya. Nah ini sudah saya pasang semua secara singkat saja. Tadi yang pertama kan saya kasih contoh satu, ini saya singkat saja. Nah ini saya ukur, ini semuanya saya ukur dengan meter. Nah itu ke body satu, satu coloknya ke body, satunya ke kaki-kaki transistor saya ukur semua. Apakah ada yang terhubungkan di nah ini ada sambung ini. Nah berarti ini ada hubung singkat ini atau tersambung dengan body aluminium pendingin. Yang lain, nah itu yang nomor 5, nomor 6 tidak ada. Nah itu saya ganti nanti, atau saya periksa isolatornya. Sepertinya isolator yang di murbaut biasanya seperti itu, yang di murbaut saya lepas, saya ganti. Biasanya seperti itu. Nah ini saya ukur ulang, berkena itu sambung. Nah ini sudah saya ganti, saya ukur ulang lagi dengan satu coloknya atau konektor ke pendingin aluminium, satunya ke kaki transistor. Terus saya ukur semuanya kaki-kakinya. Nah itu tadi yang saya ganti, ternyata sekarang setelah diganti dia tidak ada hubung singkat atau connect atau sambung. Berarti transistor ini pemasangan ke pendingin atau pendingin sirip-sirip aluminium dia berarti sudah bagus. Nanti pemasangan ke box supaya dia bisa disambung dengan rangkaian yang lain. Baru ulang-ulang saya ukur, takutnya nanti kalau di arus listrik tidak bisa terjadi connect ya. Nah itulah teman-teman, setelah selesai saya bukan nanti pada episode berikutnya akan saya sambung, masukkan ke box transistornya. Dan jangan lupa di like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Terima kasih telah menonton ini, dan sampai jumpa pada video berikutnya pada part yang keempat, part terakhir sepertinya. Dan sekali lagi saya ucapkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa pada episode atau part yang keempat, part yang terakhir. Seperti biasa saya ucapkan cheerio, bye bye.